Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas, berikan video menarik yang sudah dirangkum untuk memberikan informasi kepada kalian semua, memberikan edukasi. Semoga ini bisa memberikan hal-hal yang baik, yang positif, agar supaya teman-teman semua di rumah semakin hari semakin paham, semakin mengerti kejadian-kejadian sebenarnya yang terjadi atas tanah air kita Indonesia. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan bahas videonya satu persatu, teman-teman. Demolah sebesar-besarnya, teriaklah sekuat urat lehermu, Jokowi tak akan tumbang. Betul, rakyat yang menentukan, bukan segelintir orang yang sakit jiwa. Teriak-teriak melanggar etika itu juga bukan orang yang punya etika. Coba cek aja rekam jejaknya. Emang mereka punya etika? Enggak juga. Suara siapa lagi ini? Dan gue mau nanya, seandainya bukan. pelanggaran etika itu menguntungkan kepentingan politik mereka, mereka kan teriak nggak? Enggak kan? Jadi mereka ini teriak kenapa? Karena kepentingan politik mereka kalah. Makanya mereka teriak pelanggaran etika. Bukan berarti mereka orang yang beretika. Jadi yang terjadi sekarang, yang kasih dengungkan isu pelanggaran etika, itu seperti maling teriak rampok. Yang teriak-teriak melanggar etika itu juga bukan orang yang punya etika. Coba cek aja rekam jejaknya. Emang mereka punya etika? Enggak juga. Dan gue mau nanya, seandainya pelanggaran etika itu menguntungkan kepentingan politik mereka, mereka kan teriak nggak? Enggak kan? Jadi mereka ini teriak kenapa? Karena kepentingan politik mereka kalah. Makanya mereka teriak pelanggaran etika. Bukan berarti mereka orang yang beretika. Jadi yang terjadi sekarang, yang kasih dengungkan isu pelanggaran etika, itu seperti maling teriak rampok. Maling teriak rampok. Yang teriak-teriak melanggar etika itu juga bukan. Maling teriak rampok. Yang teriak-teriak melanggar demokrasi, mereka juga, demokrasi mati, mereka juga maling teriak rampok. Ya, demokrasi, tapi di saat ada orang yang berbeda pendapat dengan mereka, di saat ada orang yang mendukung orang yang bukan benar mereka katakan buzzer, mereka katakan sakit jiwa dan sebagainya. Ya, mereka yang sakit jiwa, maling teriak rampok, teman-teman. Itu jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional. Apa solusi pusat, Pak? Nah, bisa kan dibantu itu, Pak? Kalau jalan kabupaten, tanyakan ke bupati. Ya, Pak Bupati sudah mengatakan bahwa APBD tidak cukup. Mana Pak Bupati? Mana? Bentar. Pak, di wilayah selatan itu ngomong padi, Pak. Oke, nanti mana Pak Bupati? Dari mana ke mana? Karang Pakahi ke Kampung Melayu, kurang lebih Karang Pakahi. Karang Pakahi. Kampung Melayu kurang lebih 80 km. Mana Bupati? APBD-nya tidak mencukupi, Pak. Semua kabupaten beralasan seperti itu. Saya tiap hari ke kabupaten, ya. Selalu alasannya seperti itu sehingga pusat harus ikut cawe-cawe. Oh, harusnya enggak dong. Tapi nggak apa-apa, nanti saya perintah P untuk cek. Peninjauan hari ini, Pak. Dari mana ke mana tadi? Enggak, kamu langsung dicatat loh. Itu jalan Bupatinya nggak becus ya, teman-teman. seharusnya bisa, dananya bisa tembus, tapi mungkin ada, kalian tahu lah, mungkin di korting sedikit ya. Bupati. Ini ya yang gue sayangkan dari orang-orang yang membenci Jokowi, yang menyebarkan narasi-narasi yang isinya untuk menebarkan kebencian, ya, yang tidak dilandasi data dan fakta sama sekali. Dan ini tuh jatuhnya lebih ke fitnah, ya. Kita baca nih. Tuh. 2 ekonom yang dikenal kritis meninggal dunia pada tahun 2024. Apakah ada kemungkinan dimunirkan melalui sebuah operasi senyap? Fitnah lagi ya. Dia juga nulis caption kayak begini. Jangan-jangan penggiringan opini. Ya. Mereka ini yang bisa membongkar liciknya Mulyono, geng. Yang satu sedang menggugat Omnibus Law, yang satu ngebongkar tambang ilegal. Dan tiba-tiba aku mengkhawatirkan keselamatan Pak Anies Baswedan. Dan faktanya, Bapak Rizal Ramli itu meninggal karena kanker pankreas stadium 4. Ya, kalian bisa baca, cari, googling. Lalu ya, Bapak Faisal Basri ini meninggal dunia akibat serangan jantung. Tuh ya, dibaca karena terlalu banyak kebencian. Memang beliau ini sudah punya masalah dengan jantungnya dan juga diabetes. Ya, setelah gue main ke akunnya ya, ngelihat semua konten-kontennya ini, ya isinya cuman menyebarkan kebencian kepada Jokowi. Ya, sudahlah, nggak apa-apa. Tapi ada yang berikan komentar, teman-teman, yang sedikit. Faisal Basri sudah. Terus kapan Faisal Asegaf? Udahlah. Apa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya?
Saya bisa menganalisisnya bukan karena kecenderungan pribadi, tapi karena adalah akibat daripada kita nggak menata sistem dengan baik. Misalnya Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi kita tahu bahwa ada intervensi besar selama beliau memimpin dari belakang. Dan itu tidak nyaman, Bang. Otomatis itu tidak nyaman. Intervensi dari Dan mana itulah yang tuh? menciptakan mekanisme dalam diri Pak Jokowi untuk berpolitik yang tidak diketahui oleh partainya. Karena ada gangguan, Bang. Itu kalau kita ungkap secara lebih belak-belakan, nantilah kita tulis ini sebagai pelajaran politik. Maka kita mesti belajar bahwa presiden itu kalau sudah terpilih jangan diintervensi, jangan diganggu dari belakang, jangan punya agenda lain di belakang layar, jangan istilahnya tuh sendiri-sendiri. Ini presidensialisme, tidak ada kekuatan lain, cuman satu yang dipilih rakyat itu cuman 2 orang. Bahkan kalau dalam sistem Amerika itu wakilnya itu running mate, yang dipilih itu presidennya doang. Karena ini nanti cuman untuk ngebantuin, kan kira-kira gitu. Itu nggak boleh kita tawar-menawar, bikin dapur sendiri, bikin operasi sendiri, megang institusi dalam negara, dimainkan sendiri dari belakang. Tidak boleh, Bang. Ini kan yang sebenarnya menciptakan Pak Jokowi melakukan semacam rebellion terhadap situasi. Karena dia tahu ini nggak baik gitu loh. Nah yang begini-begini, Bang, harus kita introspeksi. Ada salahnya kita. Masa Pak Jokowi terus yang salah? Ya, itulah yang menciptakan Pak Jokowi bermain politik di belakang layar, karena dia tahu ada hal yang tidak beres di mana kepemimpinan. Kalau dia berpikir bahwa berarti presiden-presiden yang selama ini itu dikendalikan seperti ini, jadikan boneka untuk diintervensi dari satu kelompok tertentu untuk mereka bisa mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam negeri ini. Makanya seperti kata Bu Mega, Bu Mega saya kira karena PDI sudah mempunyai keuntungan besar jadi ya, seperti tidak mau 5 menteri, harus lebih menteri-menteri dari partai tertentu untuk ada di pemerintahan. Diatur-atur, teman-teman. Itu yang menciptakan Pak Jokowi melakukan hal seperti ini. Pak Luhut, Bu Mega pernah bilang bahwa tahun 2001 tuh yang ngajak Pak Prabowo pulang ke Indonesia Bu Mega. Tapi di buku sahabatnya Pak Luhut bahwa yang ngajak Pak Prabowo pulang ke Indonesia itu Pak Luhut, dan Pak Luhut yang ngurus pasportnya gitu. Jadi yang benar Bu Mega atau Pak Luhut yang ngajak Pak Prabowo pulang ke Indonesia? Ya sebenarnya jangan diadu-adu lah. Ya saya nggak tahu, mungkin bisa aja Bu Mega minta datang. Tapi yang cerita yang saya tahu, yang saya kerjakan adalah satu ketika pagi saya waktu duta besar di Singapura, sekretaris saya namanya Emily, orang Singapura, datang. Dia bilang, Ambassador, you have a very important guest from Jakarta, General. Saya bilang, who is the General? Emily, saya bilang. Oh, he's very famous General, I don't know, his name, I forgot his name gitu loh. Terus saya pergi ke bawah, nah saya lihat Pak Prabowo ada di bawah duduk, baru darat dari luar. So, Mo, gimana kabar? Wah, kamu dari mana gitu? Dari Jordan Bang gitu. Oh, kita ke atas yuk gitu. Saya ke atas kantor saya. Terus saya bilang, pas sudah makan siang, kita makan siang aja dah. Makanlah kami restoran Jepang itu di mana, di Wokuti dia di Singapura ini. Kita berdua ya bernostalgia lah. Ya nostalgia. Terus dia bilang, Bang aku nanti minta tolong gitu. Apa Wok? Ini kan Prof Cum panggil Pak Sumitro itu, kami Pak Cum waktu kami sekolah di Jerman dulu. Panggilnya Prof Cum. Sekarang agak sakitnya agak ya gimana lah gitu. Nah, paspor saya ini udah mau habis. Saya udah 3 kali minta ngadep pada dubes kita di Yaman, nggak pernah diterima. Terus ya kalau bisa diperpanjang Bang supaya aku bisa ke Indonesia gitu. Saya panggil lah direktur kepala imigrasi saya. Kata, ini kau nih Pak Prabowo ini paspornya perpanjang ini gitu. Oh siap Pak, siap. Tapi ini dia bilang ya ini harus minta izin Jakarta gitu. Kenapa mesti minta izin? Saya ya duta besar, berkuasa penuh, luar biasa, ya udah. Kau bikin aku tekeng, saya bilang gitu. Ya udah, 3 jam kemudian bikin ku tanda tangan, keluar, bebas. Itu kan masalah kemanusiaan. Terus kemudian saya lapor pada Presiden Gus Dur.
Gus Dur bilang, soalnya, ya udah Pak Luhut sudah tangan-tangan, tapi nggak apa-apa kan Pak Luhut. Pak ini masalah kemanusiaan, Pak Prabowo juga, bukan Pak Prabowo itu mau bikin apa Pak? Dia juga udahlah, dia saya kenal lah, enggak lah Pak, orang itu orang baik kok Pak gitu. Pak Luhut kok bilang gitu, udahlah saya kan kenal lama Pak. Ya Pak, beliau cerita sama saya, nggak ada yang menerima telepon dia selalu dari Jordan itu Pak. Kan kasihan Pak, masa mau dibiarkan begitu stranded Pak? Ya udah kalau gitu Pak Luhut lah gitu. Udah. Terus saya lapor ke Bu Mega, saya di Bu Mega ditegur malah. Situ tanggung jawab ya gitu. Ya itu ceritanya yang benar, jadi jangan udah belok-belok. Ya nggak tahu saya siapa yang manggil, tapi ya saya tahu beliau ada di kantor saya. Tapi itu buat apa sih dipersoalin? Ngaku-ngaku berarti ya. Oke teman-teman ya. Mungkin sampai situ dulu video. Kita bisa membahas cerita dari Pak Luhut soal bagaimana. Ya mungkin itu adalah salah satu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Pak Prabowo. Dan kemudian ketemu dengan orang yang mau menolong seperti Pak Luhut. Makanya sampai sekarang terlihat chemistry mereka itu begitu dekat ya. Karena mereka ya seperti mempunyai sejarah yang panjang di belakang pengalaman-pengalaman yang ada. Oke teman-teman semua ya. Jadi semoga berita-berita ini bisa memberikan informasi kepada kalian semua. Dan thank you so much for watching. Saya Vicky Impong pamit dulu. See you in the next video and God bless.